Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'd. Bertemu kembali pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema zakat profesi. Ya, zakat profesi ini memang termasuk salah satu tema fikih kontemporer yang belum sepenuhnya diterima oleh kalangan ulama Islam. Beberapa kalangan masih meragukan bahkan menolak keabsahan penarikan zakat profesi yang dikenakan kepada berbagai profesi basah yang hasilnya jauh di atas penghasilan petani. Namun, kalangan pendukung zakat profesi ini tampaknya lebih kuat pengaruh dan ajarannya. Terbukti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada pasal 4 poin H. Nah, ini dinyatakan oleh undang-undang tersebut sebagai salah satu objek zakat mal di Indonesia. Itu dalam konteks Indonesia. Ketiadaan literatur yang terang atau adanya dalil qot'i tentang zakat penghasilan atau profesi ini mengakibatkan timbulnya pro dan kontra tentang wajibnya zakat profesi di kalangan kaum muslim. Nah, tak terkecuali di Indonesia. Ada dua kubu yang berbeda pendapat antara yang mendukung dan yang menolak dengan argumen masing-masing. Nah, sebelum jauh melangkah, kita ketahui terlebih dahulu apa itu zakat profesi. Zakat profesi atau zakat hasil jasa dalam bahasa Arabnya dikenal dengan zakatul kasbil amali wal mihani. Zakatul kasbil amali wal mihani al-hurrah, yang terjemah bebasnya kurang lebih zakat atas penghasilan kerja dan profesi bebas. Nah, apa yang dimaksud dengan zakat profesi? Nah, zakat profesi ini adalah zakat yang dikenakan pada penghasilan profesi bila telah mencapai nasab atau nisab. Nah, profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, ataupun konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, wira swasta, ataupun YouTuber misalkan. Nah, di sini Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai salah satu ulama yang mempopulerkan zakat profesi mengartikan zakat profesi ini sebagai zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri dikarenakan kecerdasannya ataupun keterampilannya. Misalkan seperti tadi dokter, penjahit, tukang kayu, dan lain sebagainya. Ataupun dari pekerjaan-pekerjaan kelompok atau perseroan kayak gitu, yang mendapatkan gaji upah honorarium, misalkan pegawai negeri sipil dan lain sebagainya. Kalangan pendukung zakat profesi tampaknya semakin banyak di Indonesia. Misalkan MUI, pemerintah, dan ormas besar di Indonesia sepakat perlunya memungut zakat profesi dari para profesional. Dukungan politis dan yuridis dari pemerintah juga jelas dengan disahkannya Undang-Undang Pengelolaan Zakat terbaru pada tahun 2014. Sementara beberapa tokoh ulama dan cendekiawan muslim, baik secara eksplisit maupun implisit, menyatakan persetujuan dan dukungan kewajiban zakat profesi. Nah, di level internasional juga ada beberapa ulama yang dikenal luas gencar menyuarakan zakat profesi tersebut. Nah, misalkan di antaranya adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Abdurrahman Hasan, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Muhammad Al-Ghazali, Abdullah Nasih Ulwan, dan sebagainya. Maupun di tanah air misalkan yang mendukung ada Rizal Ka'bah, Didin Hafiduddin, Abdurrahman Ghafur, Profesor Quraish Shihab, Ahmad Rafiq, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana argumentasi pendukung zakat profesi? Argumentasi yang dibangun oleh para pendukung zakat profesi ini adalah keumuman Quran Surah Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi. Dan sebagian apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
Ayat tersebut berlaku umum, meliputi hasil usaha manusia yang diperoleh secara halal. Misalkan argumentasi yang lain dari sumber hadis, ya. Ala kulli muslimin shadaqatun. Faqala Nabiullah faman lam yajid qala ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Qalu fa illam yajid qala yu'inu dzal hajatil malhufa. Qalu fa illam yajid falyamal bil ma'ruf falyumsik 'anis syarri fa inna lahu shadaqatun. Artinya kurang lebih setiap muslim wajib mengeluarkan zakat atau sedekah. Mereka bertanya, "Wahai Nabi, bagaimana jika kita tidak punya?" Nabi menjawab, "Hendaklah ia bekerja dengan tenaganya, maka akan memberikan manfaat untuk dirinya dan dapat mengeluarkan zakat." Mereka bertanya lagi, "Bagaimana jika ia tidak bisa?" Nabi menjawab, "Menolong orang yang membutuhkan lagi menderita." Menolong orang yang membutuhkan itu termasuk sedekah atau zakat. Mereka bertanya lagi, "Bagaimana jika ia tidak bisa?" Nabi menjawab, "Berbuat baiklah dan menahan diri dari kejahatan. Karena itu menjadi sedekah bagimu atau bagi kalian." Nah, selain argumen nakli, kelompok pendukung zakat profesi juga mengajukan beberapa alasan logika yang dapat disarikan sebagai berikut. Pertama, harta yang diperoleh melalui bekerja atau profesi dengan menghasilkan uang atau kekayaan termasuk kategori harta dan kekayaan yang pantas dikenakan zakat. Ya. Yang kedua adalah logika keadilan. Nah, berbicara keadilan dalam Islam, maka mewajibkan zakat profesi adalah sebuah keniscayaan. Ya. Bagaimana tidak, Islam mewajibkan zakat kepada petani yang pendapatannya tidak seberapa, ya, tapi namun meloloskan atau tidak mewajibkan zakat kepada para profesi yang itu tanda kutip penghasilannya lebih besar, misalkan pengacara, dokter, artis, atlet, dan profesi-profesi yang lainnya gitu. Nah, sementara mereka hanya dihimbau untuk bersedekah atau berinfak yang cuma dipahami sebagai tambahan yang sering diabaikan atau sebagai sunnah. Nah, maka di sini kelihatan tidak adil sekali ketika seorang petani diwajibkan untuk berzakat, tapi misalkan dokter, youtuber yang dengan penghasilannya itu tidak diwajibkan untuk berzakat. Itu tidak adil. Nah, itu adalah argumen-argumen dari para pendukung zakat profesi. Selanjutnya adalah argumen bagi para penentang zakat profesi. Para penentang zakat profesi ini ketika menolak keberadaan zakat profesi ini umumnya selain mempertanyakan dalil yang dijadikan landasan, juga mengkritik teknis pelaksanaan yang dianggap rancu dan ambigu. Misalkan yang pertama, zakat adalah ibadah maudhuh. Nah, dalil yang paling sering dan cenderung diulang-ulang oleh mereka yang menentang keberadaan zakat profesi adalah bahwa zakat merupakan ibadah maudhuh, di mana segala ketentuan dan aturannya ditetapkan oleh Allah lewat syariatan dari Rasulullah SAW. Argumentasi yang kedua, para penentang zakat profesi ini adalah tidak ada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Bagi mereka prinsipnya selama tidak ada nas dari Allah dan Rasulullah, maka manusia tidak punya wewenang untuk menetapkan jenis zakat baru. Yang ada adalah zakat-zakat yang telah ditetapkan pada zaman-zaman terdahulu gitu. Nah, kelompok ini keberatan kalau ditetapkan kewajiban atas zakat atau atas nama zakat yang baru. Mereka lebih setuju ketika hanya diwajibkan untuk berinfak atau bersedekah. Misalkan lawyer, dokter ini menyisihkan hartanya, gajinya 2,5% misalkan per bulan untuk disedekahkan. Maka mereka ini sangat menganjurkan. Namun mereka ini menurut mereka janganlah menentukan atau mewajibkan mereka untuk dijadikan zakat profesi atau wajib. Karena apa? Bila itu tidak dilaksanakan, maka orang-orang itu akan mendapatkan dosa karena tidak melakukan kewajiban berzakat. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah zakat profesi tidak pernah ada di sepanjang 14 abad sebelumnya. Selama
nyaris 14 abad umat Islam belum ditemukan satupun ulama yang berupaya melakukan penciptaan jenis zakat baru. Nah, padahal sudah beribu bahkan 100 kitab fikih ditulis oleh para ulama, baik yang dalam bentuk fikih 4 madhab ataupun yang independen. Namun tidak ada satupun dari para ulama ini sepanjang 14 abad ini menulis kitab yang menjelaskan khusus tentang zakat profesi dalam kitab mereka. Nah, menurut mereka, para ulama selama 14 abad ini bukan karena tidak melihat perkembangan zakat atau perkembangan zaman, namun karena mereka memandang bahwa masalah zakat ini bukan semata-mata mengacu pada rasa keadilan, tetapi lebih penting dari itu, zakat adalah sebuah ibadah yang tidak terlepas dari ritual, ya. Sehingga jenis kekayaan apa saja yang wajib dizakatkan harus mengacu kepada nas yang sahih dan kuat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah, bukan semata-mata ditetapkan melalui ijtihad atau akal semata. Nah, terlepas perdebatan pro dan kontra mengenai zakat profesi, menurut hemat saya, zakat profesi adalah manifestasi dari keislaman seorang sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diterimanya. Di antara nikmat tersebut adalah salah satunya profesi. Maka, ijtihad yang menetapkan adanya zakat profesi ini perlu direspon secara positif. Hukum Islam selalu relevan dengan perkembangan zaman. Sekarang adalah zaman yang syarat dengan profesi atau keahlian yang dapat menghasilkan uang. Maka adanya zakat profesi sebagai hasil ijtihad ini sejalan dengan prinsip Islam yang memberikan kemudahan dalam hal ini menunaikan zakat secara ta'jil atau disegerakan yang dapat menghilangkan kealpaan seseorang untuk menunaikan zakat. Ya, demikian keterangan tentang zakat profesi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.